Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang yang bertanya di komunitas grup Fiverr. Pertanyaan tersebut adalah, ini kenapa ya kok bayar nggak bisa kasih feedback ke gig saya? Maksudnya feedback atau review itu yang kayak gini teman-teman. Jadi kalau kita pada gig kita, terus di bagian bawahnya itu ada review kayak gini. Ini yang disebut review atau feedback. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, itu channel Mas Blogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Blogger. Jadi saya akan coba ulangi, ini kenapa ya kok bayar nggak bisa kasih feedback ke gig saya. Jadi begini ya teman-teman, kalau misalnya sudah terlalu lama, misalnya klien kita ini, misalnya yang inilah klien kita, itu misalnya nggak masukin feedback. Kalau saya menebak itu kayaknya ada kemungkinan antara mungkin 2 atau 4 hari. Ada kemungkinan juga klien itu pada waktu dia ngisi feedback itu dia skip pas di kolom rating ya teman. Nah, kalau dia skip menulis kolom rating ya nggak bisa lagi dia mau memberikan feedback atau komen yang sehingga muncul di gig kita kayak gini teman. Karena juga banyak juga yang kejadian kayak gini. Jadi kalau sudah di skip oleh klien pada waktu dia memberikan rating itu ya nggak bisa teman, ini apa namanya, dia itu memberikan feedback. Saran aja kalau dari saya itu pas ngirim hasil kerja ke klien atau upload hasil kerjaan, di akhir kata tuh kita pasang kata-kata seperti ini teman. Jika merasa puas dengan jasa saya akan senang sekali jika Anda mau memberikan feedback atau masukan untuk perkembangan saya ke depan. Nah itu teman-teman, selalu sertakan kata-kata tersebut di chatnya. Nah, ada satu lagi kasus yang menarik, itu terus gimana cara kita sebagai freelancer ngasih feedback ke buyer yang sudah order. Kalau saya tidak salah ingat ya teman, jadi sebelum kita bisa mengasihkan feedback, jadi klien itu yang harus ngasih feedback duluan teman, baru kita ngasih feedback ke buyer kita. Jadi kita nggak bisa mendahului memberikan feedback. Feedback itu hanya bisa kita berikan ketika klien itu memberikan feedback ke kita. Kalau dia sudah memberikan feedback, baru kita bisa feedback balik ya, kayak gitulah kira-kira. Kemudian yang perlu saya tekankan di sini adalah kalau misalnya kita ada juga kasus yang menarik, boleh nggak kita nitip minta feedback ke klien? Nah itu kalau misalnya kita memaksa klien untuk memberikan feedback, itu sangat rawan teman. Kalau kita minta feedback ke klien, jadi ini masuk ke area yang abu-abu. Karena misalnya gini teman, kadang bisa aman, kadang juga bisa jadi masalah di kemudian hari. Memang ada sih seller baru yang beranggapan bahwa kalau misalnya minta feedback itu masih aman. Beda kalau misalnya kita langsung bilang minta rating bintang 5. Nah kalau misalnya kita langsung to the point minta langsung feedback bintang 5, sudah pasti kalau misalnya nanti ada admin Fiverr-nya ngecek chatan kita, itu bisa jadi nanti akun Fiverr kita itu bisa di-ban dengan admin Fiverr-nya itu. Nah, jadi saya sarankan kalau misalnya teman-teman itu masih baru di Fiverr, baca dulu semua peraturannya teman. Baca dulu, nah ini help and support, trust and safety, intellectual property claim, term and service, privacy policy, partnership. Nah kalau misalnya teman-teman kesulitan ya hubungi aja bagian CS-nya teman, ini bagian help and support-nya. Jangan sampai teman-teman itu sudah capek bangun reputasi yang bagus di Fiverr. Nah kayak saya inilah, ini kan di gig saya yang ini. Nah gig saya yang ini kan udah diberikan feedback sebanyak 19 kali dengan klien saya yang sebelumnya. Tahu-tahu gara-gara kesalahan sepele, misalnya teman-teman minta feedback bintang 5, tahu-tahu akunnya diblokir, kan sayang teman. Udah bangunnya susah, kemudian memulai lagi dari nol itu lebih ini loh teman-teman, butuh waktu, butuh effort, butuh usaha. Jadi lebih baik teman-teman itu benar-benar tahu gimana caranya itu mendapatkan cara bermain yang benar lah teman-teman. Ya gitulah kira-kira. Kalau misalnya teman-teman butuh mentor itu seputar Fiverr, nanti linknya itu saya cantumkan program mentoring selama 1 tahun, baik itu di Avok maupun di Fiverr ya teman. Linknya nanti saya pin di pin komentar maupun di link deskripsi. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi, nanti silakan berkomentar aja di kolom bawah. Dan jika teman-teman ada lagi video yang ingin dibuatkan seputar Avok maupun di Fiverr,
Nanti juga bisa masukkan aja di kolom komentar ya teman. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial Mas Vlogger berikutnya.